Stapleton Airport information, Mike. Wind at 320 degrees at 6, temperature 53, altimeter 3000. Pilot approach runway 26 left. Vector to the panic pattern in use. Landing runways, runway 26 left for large aircraft, and runway 26 right for light aircraft. Tower frequency 118.3. Departure runway 35. Tower frequency 119.5. Shalom anak-anak semuanya. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan kalau hari ini BPK Penabur boleh merayakan ulang tahun yang ke-70 tahun. Begitu besar perbuatan Tuhan bagi Yayasan BPK Penabur Jakarta. Dan hari ini kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengikuti ibadah ucapan syukur ulang tahun BPK Penabur yang ke-70 tahun. Nah, anak-anak semuanya, Miss Santi mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk terlebih dahulu masuk ke dalam saat teduh sebelum kita memulai ibadah kita. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu di dalam kerajaan surga. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk beribadah walaupun dalam keadaan virtual, tapi kami tetap bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Engkau menganugerahi umur 1 tahun lagi untuk BPK Penabur hingga genap usianya menjadi 70 tahun. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga akan memulai ibadah syukur kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memberkati kami, menjamah hati kami, sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan penuh syukur. Kami naikkan segala hormat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua agar kami juga tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah bersama-sama di dalam rangkaian hari ulang tahun BPK Penabur ke-70. Kami tetap percaya Tuhan bahwa perjalanan kami bersama sebagai keluarga besar BPK Penabur, Tuhan tuntun, Tuhan berkati. Kalau sebentar kami akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan, tolong kami Tuhan supaya firman-Mu boleh memberikan kekuatan kepada kami dan tuntunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, Pak Pendeta mau membacakan bagian dari firman Tuhan di dalam Alkitab dari Matius pasal 13.
ya. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Nanti kita akan lanjutkan di ayat 36 sampai 43. Ya. Yang sedang pegang Alkitab boleh dibuka Alkitabnya sama-sama ya. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Nanti dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Pak Pendeta mau bacakan ya untuk kita semua. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai ialah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sedemikian anak-anak pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Halo anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kabarnya baik ya? Pak Pendeta berharap kita tetap sehat. Nah, anak-anak sekalian, hari ini dalam rangka apa ya kita ibadah? Dalam rangka hari ulang tahun. Ulang tahun BPK Penabur sekolah kita. Yang keberapa? Ke-7
dasawarsa atau 70 tahun. Wah, hebat ya, sekolah kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya. Nah, tema hari ini adalah semakin berubah, semakin juga kita peduli dan kita bisa berbagi kepada orang lain. Nah, anak-anak sekalian, Pak Pendeta mau perlihatkan dulu ya wajah yang mungkin anak-anak suka atau tidak. Nih Pak Pendeta mau tunjukin ya beberapa wajah yang kamu suka nggak ya melihat wajah yang seperti ini? Suka nggak? Yang ini? Nah, intinya kamu lebih suka tersenyum atau kamu sukanya cemberut? Iya, pasti sukanya tersenyum. Pak Pendeta juga sukanya tersenyum. Tapi anak-anak sekalian, yang sering kali terjadi kita bisa melihat diri kita atau teman-teman kita justru cemberut karena mungkin mereka punya masalah, ya. Mereka punya persoalan. Nah, kalau mau melihat ada teman yang cemberut, berarti itu PR buat kita. Itu tugas buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana membuat mereka tersenyum. Nah, Pak Pendeta mau bawa cerita ya tentang bagaimana kita bisa menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Nih, ada suatu hari anak-anak sekalian, seorang anak ya SD, dia duduk di sebuah bangku. Wah, dia mojok begitu, dia sedih sekali. Kenapa ya dia sedih? Tapi teman-temannya cuma hanya lewat-lewat saja. Waduh, menyedihkan ya. Dia udah sedih tapi tidak ada teman yang datang tanya gitu ya. Kenapa gitu ya. Waduh, anak-anak, teman-teman cuma lewat-lewat saja. Kemudian ada seorang anak yang baik sekali. Ya, dia terkenal di sekolah itu baik sekali. Kenapa? Karena dia itu sangat menunjukkan kepedulian dengan teman-temannya. Kemudian dia datang. Halo, kamu kenapa? Kok kamu mukanya cemberut sih? Aku perhatikan dari tadi. Katanya begitu. Kemudian dia diem aja. Dia nggak jawab. Loh, kamu kenapa? Kamu ada sesuatu ya? Kamu mau cerita ke saya? Ya udah, cerita aja, aku mau kok dengarnya, katanya begitu. Wah, kemudian dia lihat wajah temannya ini. Dia katakan begini, mama aku sakit. Lah, buru-buru bawa ke rumah sakit dong, katanya begitu. Dia diam lagi. Kenapa? Kamu ada kesusahan untuk bawa ke rumah sakit mama kamu? Kasihan loh, kalau mama kamu sakit nanti nggak ada yang masak buat kamu, sedih loh nanti. Dia diem aja. Kemudian temannya ini semakin penasaran. Ayo cerita sama aku, mungkin aku bisa bantu, katanya begitu. Kemudian dia bilang, iya, aku nggak bisa bawa mama ke rumah sakit atau ke dokter. Papa aku juga nggak bisa bawa. Ih, kenapa? Ada apa? Aku bisa bantu loh. Dia bilang, Papa nggak punya uang, jadi nggak bisa bawa mama ke dokter. Aduh, sedih nggak?
Aduh, sedih sekali. Kemudian si anak yang tadi yang baik ini, kemudian dia bilang begini, udah nanti pulang sekolah aku ikut ke rumah kamu ya. Pokoknya kita harus bawa mama kamu ke rumah sakit, ke dokter, supaya mama kamu sehat. Aku sedih loh kalau mama aku sakit, katanya begitu. Kemudian anak-anak sekalian, apa yang terjadi? Setelah pulang sekolah, mereka sama-sama ke rumah dan kemudian bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ada seorang bapak yang sudah menunggu. Kemudian dia sudah urus-urus semuanya sampai untuk urus ke dokter. Dan singkat cerita, ternyata siapa? Seorang bapak ini adalah ayah dari temannya yang baik tadi. Ternyata temannya itu langsung telepon papanya. Dia bilang, "Papa, ini aku punya teman. Mamanya sakit, papanya nggak mampu untuk bayar ke dokter." Dan papanya langsung mengatakan, "Sudah, bawa ke rumah sakit. Papa tunggu di rumah sakit." Anak-anak sekalian, kemudian setelah pulang dari rumah sakit, dia tidak bisa katakan apa-apa. Dia bilang, "Makasih ya, kamu udah baik." 2 hari kemudian, dia ketemu lagi sama temannya ini yang tadi cemberut. Sekarang sudah tersenyum. Dia katakan, "Mama aku udah sembuh, makasih banyak ya. Aku tuh ditolong sama kamu, makasih banget," katanya. Kemudian anak yang baik ini cuma mengatakan apa? "Iya, aku seneng kok bantu kamu, tolong kamu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga udah baik sama aku." Wah, anak-anak, luar biasa ya. Kita bisa melihat betapa dunia ini, betapa sekitar kita juga membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kepedulian, dan kita bisa berbagi. Nah, sekarang nih persoalannya, kalau misalnya kita ketemu sama temen nih, ya, kalau waktu dulu sekolah masih kita datang ke sekolah, ketemu sama teman gak bawa bekal, itu diapain? Diejek? Ya, ada yang ngejek. Waduh, kalau sudah diejek bahaya ini. Bukannya diejek, malah diejek. Kasihan gak punya makan. Waduh, sedih ya kalau kayak begitu ya. Harusnya kita bisa berbagi kepada dia. Ya, kita bisa menunjukkan kepedulian. Kenapa anak-anak sekalian? Karena Tuhan peduli kepada kita, itu berarti kita juga harus peduli kepada teman-teman kita. Nah, kalau di rumah misalnya, ya, kalau di rumah, kalau mama lagi sibuk nyapu, kamu asik-asik nonton TV gitu, kamu asik-asik main game gitu di handphone. Waduh, kasihan ya mama ya. Setidaknya kita harus ngapain? "Mah, aku bisa tolong apa ya, Mah? Mah, aku tolongin ya." Gitu ya. Nah, kalau kita juga ketemu sama papa yang lagi capek, ya, papa lagi lelah, ya, papa pulang kantor, masa kita nggak pedulikan? Masa kita nggak perhatiin? Masa cuma bilang, "Oh, papa pulang." Sedih banget ya. Papa juga menantikan bagaimana anaknya juga sayang kepada papanya, gitu ya. Jadi anak-anak sekalian, tadi kita sudah baca ya di dalam Matius, dibedakan antara gandum sama lalang. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini dengan maksud. Gandum itu yang baik dan lalang ini adalah anak-anak jahat. Dan kalau dua-duanya tumbuh, ya biarkan saja tumbuh. Karena nanti kalau dicabut, dua-duanya kecabut juga. Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Nanti itu adalah bagian dari Tuhan Yesus untuk memisahkan mana anak-anak yang baik dan mana anak-anak yang tidak baik. Mana anak-anak yang peduli, yang punya cinta kasih, dan mana anak-anak yang tidak. Waduh, berarti Tuhan Yesus sangat menyanjung
anak-anak yang menunjukkan kepedulian dan juga menunjukkan cara berbagi kepada orang lain. Nah, misalnya kalau mau berbagi, ya, kalau mau berbagi kepada adik, ngasihnya yang kecil atau yang gede? Ketahuan kan? Mama kasih kue yang gede, terus dibagi. Nanti bagi adik kamu ya. Nah, ngasihnya yang mana? Yang kecil apa yang gede nih? Oh, tergantung makanannya ya. Iya. Tapi rata-rata kita kasih adik ke mama yang kecil. Ya, kasih kakak apa? Nanti bagi sama kakak kamu ya. Kasihnya apa? Yang kecil. Nanti kita mulai apa? Kita bilang, aku juga dapat yang kecil. Padahal sudah dimasukkan ke dalam mulut, masuk ke perut. Ya, jadi kalau mau berbagi, kita juga harus belajar untuk adil. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam kategori gandum, ya, bukan lalang. Kita anak-anak yang dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi agen-agen pembaruan, ya, menjadi agen perubahan, menjadi agen yang bisa peduli, yang bisa menunjukkan berbagi kepada orang lain. Jangan sampai kita nanti kalau keluar rumah ngelihatnya orang-orang yang cemberut aja semuanya. Kenapa? Karena kita pun tidak mau menolong orang lain. Nah, anak-anak sekalian, makanya dengan cara kita berbagi, kita bisa melihat atau mempersaksikan kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tuhan Yesus bangga dengan kita, bangga. Kalau kita juga bisa berbagi, menolong orang lain, teman-teman kita, papa mama juga bangga sama kita, bangga. Kalau kita dilihat, kita rajin belajar dan kita bisa menolong teman kita yang mungkin susah untuk belajar, bapak ibu guru bangga, bangga. Jadi anak-anak, berbagi itu tidak rugi. Ya, peduli itu tidak rugi. Justru membuat hati kita semakin senang, semakin bahagia. Bisa membuat orang cemberut jadi tersenyum. Yuk, Pak Pendeta mau ngajak nih, kita menyaksikan satu video singkat ya, untuk bisa memperkuat bagaimana kita harus semakin peduli dan juga bisa berbagi. Dan kita akan belajar dari cuplikan ini. Yuk kita saksikan. Susi. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita sudah diajarkan seperti ini, masihkah kita mau jadi anak yang cuek? Yang bodoh amat? Harusnya tidak. Apalagi kita dalam ibadah syukur ya, sukacita karena hari ulang tahun sekolah. Jadi kita harus semakin lebih baik lagi untuk bisa peduli. Kita mulai dari rumah, dari kehidupan kita juga belajar bersama dengan teman-teman yang lain. Sekalipun memang kondisinya belum memungkinkan kita bertemu. Tetapi kalau kita mau melatih diri terus-menerus, di rumah kita menunjukkan bagaimana peduli sama papa, sama mama, ataupun kepada kakak, kepada adik. Waduh, kita benar-benar sebagai anak yang bisa memaknai hari ulang tahun BPK Penabur. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat orang-orang terdekat kita. Nah, kemudian kita tahu nih, ada teman kita yang misalnya sakit,
tapi kita nggak bisa ketemu. Angkat handphonenya, telepon, video call, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menguatkan. Halo, kamu sakit ya? Aduh, aku di sini mendoakan kamu ya. Oke, kamu tetap semangat ya, minum obatnya ya. Jangan capek-capek dulu. Anak-anak, di situ kita sudah menaburkan cinta kasih kepada orang lain. Dan orang semakin semangat. Oleh karena itu, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, harus berani berubah. Kita semakin peduli. Kita bisa berbagi kepada orang-orang lain. Mulailah dari hal kecil, supaya itu nanti bisa berdampak besar kepada teman-teman kita, kepada papa mama, kepada bapak ibu guru. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat ulang tahun untuk sekolah kita yang tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pertolongan Tuhan boleh tetap mengingatkan kepada kami melalui firman. Untuk kami menjadi anak-anak yang berani berubah. Untuk tidak cuek. Untuk bisa bersikap menunjukkan kepedulian kepada teman. Kepada papa mama, bapak ibu. Pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus sempurnakan supaya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Anak-anak
Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah memberikan berkat-Mu untuk sekolah kami, BPK Penabur. Kami mengucap syukur sebagai keluarga besar, karena Tuhan yang telah membimbing kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat, setia kepada Tuhan Yesus, yang selalu mau belajar menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan berkati di dalam kami berproses belajar bersama dengan Bapak Ibu guru kami, dengan Papa Mama yang boleh setia mendampingi kami. Kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada Bapak Ibu guru dan Papa Mama yang tetap memberikan semangat untuk kami menjadi anak-anak yang lebih baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan lewat prestasi belajar. Dan juga ketaatan kepatuhan kepada Papa Mama dan juga Bapak Ibu guru. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pengurus yayasan BPK Penabur. Kiranya Tuhan yang boleh berkati. Dan juga untuk Bapak Ibu yang ada di dalam jabatan struktural. Kiranya mereka boleh bersama-sama bekerja sama dengan baik untuk memajukan setiap kualitas pendidikan di BPK Penabur yang berpengaruh juga untuk pendidikan di Indonesia. Tuhan Yesus, begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada sekolah kami. Kiranya kami terus mau berkarya di dalam kami mengukir setiap prestasi di dalam waktu ke waktu untuk masa depan yang lebih cerah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingat bahwa kondisi saat ini masih terus diupayakan yang terbaik untuk pemulihan oleh karena wabah COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah. Kiranya Tuhan yang boleh tetap memberkati Presiden, Wakil Presiden, setiap jajaran menteri, dan juga pemimpin-pemimpin daerah, supaya mereka juga bersatu padu di dalam melakukan tugas tanggung jawab ini. Dan kami berdoa juga untuk setiap rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia juga boleh patuh dengan protokol-protokol yang ada. Tuhan, kami rindu pemulihan untuk Indonesia. Semoga itu juga boleh terjadi di dalam pertolongan Tuhan Yesus. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Oleh karena itu anak-anak yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. We
Visi misi BPK Penabur. Visi menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Kita pagi ini kembali bertemu dalam ibadah pengucapan syukur SDK Penabur Harapan Indah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Pendeta Carlidus yang sudah berkenan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini suasananya berbeda. Di depan Mem Anas ada kue ulang tahun. Siapa ya yang ulang tahun? Ada yang tahu? Oh ya, benar sekali. Yayasan kita, BPK Penabur Tercinta, pada tanggal 19 Juli 2020 merayakan ulang tahun yang ke-70. Dan kita sebagai keluarga besar BPK Penabur, kita juga berbahagia. Kita ikut merasakan sukacita atas semua kasih dan berkat Tuhan sepanjang perjalanan 70 tahun BPK Penabur. Anak-anak yang terkasih, kita sebagai bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, mari kita juga menyumbangkan hal-hal yang terbaik. Mari anak-anak tunjukkan bahwa kalian adalah pelajar-pelajar yang hebat, pelajar-pelajar yang berkarakter Kristiani.
sesuai dengan tema BPK Penabur di dalam ulang tahun yang ke-70 ini adalah berani berubah, semakin peduli, dan semakin berbagi. Anak-anak, mari kita tunjukkan hal itu kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, bahwa kita bisa berubah untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita bisa semakin peduli kepada sesama kita, meskipun dalam hal-hal yang kecil. Dan kita juga mau berbagi kepada sesama kita. Apalagi saat ini banyak saudara-saudara kita yang menderita, yang perlu bantuan kita. Mari kita mulai saat ini berani berubah untuk lebih baik lagi. Kita semakin peduli dan semakin berbagi. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini Mem Anas juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah melakukan pelayanan di Yayasan BPK Penabur dan terkhusus saat ini bertugas di SDK Penabur Harapan Indah. Kepada Miss Elis yang sudah bergabung di Yayasan Penabur selama 10 tahun, silahkan ke depan. Dan juga kepada Miss Yeni Kristianti yang sudah bergabung di Yayasan Penabur, silahkan bergabung. Kepada Miss Rohani Santi yang sudah mengabdi di Yayasan Penabur selama 15 tahun, silakan di sini Miss Santi, silakan bergabung. Dan juga kepada Mem Elvira yang sudah mengabdi di Yayasan BPK Penabur selama 20 tahun. Terima kasih kepada Mem Elvira, Miss Santi, Miss Elis, Miss Yeni atas pengabdiannya selama 10 tahun, 15 tahun, dan Mem Elvira 20 tahun. Luar biasa. Kiranya dengan ulang tahun Penabur ini kita semua dapat semakin melayani dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Anak-anak yang terkasih, Mem Anas sudah bersama dengan Mem Rahayu dan Mem Junita sebagai wakil kepala sekolah SDK Penabur Harapan Indah. Ada Mem Emi, cuma sayang saat ini belum bisa bergabung. Dan Mem Anas juga bersama loh dengan Bapak Ibu guru yang lain. Halo. Ya, kita akan berbahagia bersama seluruh keluarga besar BPK Penabur. Dan sebagai ungkapan bahagia itu kita akan menyanyi bersama. Kita menyanyi Happy Birthday. Anak-anak siap ya? Semua ikut menyanyi. Oke, Mr. Agung, silakan. Panjang umurnya, panjang
sebagai pelajar-pelajar yang terbaik. Mari kita sebagai keluarga penabur bisa bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tetap semangat, berani berubah, semakin peduli dan semakin berbagi. Tuhan memberkati. Terima kasih.